Terkait dengan ini, kita sudah 7 hari wafatnya Ibu Samiem. Jadi dalam masa 7 hari ini, beliau terus ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal, tidak langsung pulang, waqala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara muslim kalian yang baru saja selesai dimakamkan ini. Wasalulahu tathbit, juga mintakan untuknya doa kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3121, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Berarti mendoakan orang mati setelah penguburan itu perintah Nabi, Pak. Ini yang terpenting, perintah Nabi. Perintah Nabi ini bukan cuman buat Pak Parman saja, bukan cuman buat keluarga anak cucunya saja, tapi perintah ini untuk kita semua, sesama kaum muslimin, agar mendoakan orang yang wafat setelah dimakamkan. Karena dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, berapa lama dia ditanya? Orang mukmin 7 hari 7 malam. Orang munafik 40 hari 40 malam. Orang kafir ditanya sampai datangnya hari kiamat nanti. Jadi minimal Bu Samiem ditanya 7 hari 7 malam. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan. Allahumma amin. Diberikan kemantapan, mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Silakan Pak, sambil ngedengerin ceramah, nggak usah sungkan. Semangka dimakan, Dik. Semangka, kuenya dimakan, rokoknya diisep. Katanya rokok itu kan obat corona juga kan. Jadi bakterinya mati, virusnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan bahwasanya dari Imam Taus rahimahullah. Kata Imam Taus, ini ulama tabi'in ini, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu, karena sedekah itu bisa menolong si ahli kubur agar mantap menjawab pertanyaan malaikat. Makanya ada hadis begini Pak, Nabi bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta, sesungguhnya doa dan sedekah adalah hadiah buat orang mati. Makanya kalau mau ngasih hadiah buat orang mati, doa sama sedekah. Kalau cuman papan bunga itu nggak ngaruh loh Pak. Apalagi yang mati pejabat, papan bunganya berderet. Karena harganya mahal, 500.000 ya. Coba duitin aja ya Pak ya. Daripada begitu, lantas kemudian kebuang nantinya. Termasuk kita ini belagak bikin kijing. Kadang kijingnya mahal, nggak ngaruh buat ahli kubur. Sama sekali nggak ngaruh. Kijing bentuk apapun. Umpama misalnya kita pesen kijing marmer paling mahal. Pesannya di Spanyol, harganya 2 miliar. Yang bawa Ronaldo sama Lionel Messi. Ya pantas mahal kan? Yang bawa itu yang bikin dia mahal. Umpama, nggak ngaruh buat orang mati. Yang ngaruh itu doa kita,
sedekah kita, bacaan Al-Quran kita. Makanya doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang yang wafat meninggal dunia. Ini sabda Nabi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lantas Umar menambahkan, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan itu akan bertahan sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga bertahan pahalanya buat ahli kubur sampai 7 hari. Sedekah pada hari ketujuh bertahan untuk ahli kubur sampai 25 hari. Cuman kita ini nggak pakai selawean ya Pak. Bisa nggak di lingkungan Umbul Rakub sama Baitul Jannah ini kita pakai selawean lah. 20-an ya. Kalau di Manggala itu 20-an. Di sini ada nggak 20-an? Di beberapa tempat kan ada 20-an ya. Ngambil awal dia 20-an. Nggak ngambil selaweknya. Sedekah pada hari ke-25 bertahan pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40, ini Umar yang ngomong ini. Bertahan pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan pahalanya sampai 1000 hari. Ini ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ini yang kita amalkan. Makanya kita ada sedekahan. Nah ini saya masuk ke dalil dulu Pak. Karena kan belakangan banyak orang yang membid'ahkan. Kadang-kadang membid'ahkannya di Facebook. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Serem ini. Jadi banyak anak muda yang nggak mondok berhenti tahlilan. Berhenti yasinan. Karena takut katanya ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Baik, merujuk ke hadis Nabi diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau bercerita anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datangi Nabi. Aisyah nggak nyebut nama, boleh jadi dia nggak paham laki-laki itu siapa karena nggak ngelihat wajahnya. Di balik tabir soalnya, boleh jadi sengaja tidak menyebutkan namanya. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, ya Rasulullah, inna ummi ubtulitat nafsaha. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Meninggal dunia walam tus. Kemarin waktu mati, tidak wasiat apa-apa. Nggak ada pesannya, nggak ada mintanya. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqwa. Tapi aku punya pikiran ya Rasul. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Iya juga Pak. Orang mati itu kalau bisa balik hidup lagi, yang dia lakukan adalah sedekah. Quran kan nyebutin begitu. Orang mati seandainya bisa hidup lagi, yang pertama dia lakukan sedekah. Orang mati itu kalau masih bisa WA Pak, pakai Android nih, japri dia. Mal update status. Tolong guys sedekah atas nama gua. Saya nggak bisa lagi. Betul kata Nabi, orang mati seandainya bisa ngomong dia ingin sedekah. Maka saya tanya ya Rasul, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat manfaat bila aku yang sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1338. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Nah, siapa laki-laki tadi, Pak? Laki-laki tadi adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah lantas nanya lagi sama Rasul, "Ayo sedekati afdal ya Rasul?" Lalu apa sedekah yang utama? Kata Nabi, "Saqyul ma." Bagikanlah air minum. Makanya enggak ketang air minum, bagiin. Yang populer di Lampung ini Tripanca ya, Pak ya. Ini bukan iklan, nyebut aja. Ini mana-mana kok yang saya lihat, itu aja yang saya lihat. Di Tripanca. Uang cepek dapatlah 5 kardus. Nasi busuk itu, uang cepek. Bagikan air minum. Ustaz, nggak kebeli. Umpama nih, nggak kebeli. Ya air sumur. Direbus. Ustaz, kebetulan gasnya habis. Nggak kebeli gas juga. Ya sudah, air sumur nggak usah direbus. Langsung tuangin ke gelas, bagiin. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong, gak ada yang mau minum. Takut anyang-anyangan.
Padahal kalau sudah diniatkan sedekah, barokah dia. Tidak akan jadi penyakit. Kata Sa'ad bin Ubadah, sanggup kalau itu mah lebih dari itu apa ya Rasul? Fa'it'amut ta'am. Hidangkan makanan. Jadi apa yang kita lakukan ini enggak bid'ah, Pak. Enggak bid'ah. Enggak haram juga. Kan ada yang mengharamkan. Iya, tahanin ngelak sampai pulang kan. Ada yang mengharamkan besek. Kalau bapak-bapak di luar mengharamkan besek ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti dikasih besek sama Pak Parman, tolong beseknya tinggal di kursi masing-masing. Biar saya yang ngangkutin pulang nanti Pak. Banyak sisanya itu. Al-Fatih juga masih butuh kayaknya ya. Al-Fatih, korobak mulia dan lain sebagainya. Kalau mengharamkan. Jadi ketika keluarga bersedekah dengan penuh keikhlasan, silahkan dilakukan. Jadi yang dilarang oleh ulama tuh begini duduk soalnya. Orang melarat maksa. Gara-gara besekan rumah kegade, kebun kejual. Kalau kata pepatah orang tua itu besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Itulah mengapa kita ini enak. Indonesia ini punya tradisi bagus. Indonesia ini kalau ada yang meninggal, kalau di kampung saya masih pakai bakul beras itu Pak. Bakul, apa sih namanya itu, yang gede itu namanya baskom ya. Pakai baskom diisi beras, dikasih mie kuning, tambahin gula, ikat pakai spray, tenteng tangan kiri. Yang tangan kanan ayam jago. Ayam kampung, di kampung saya mah ayam potong nggak lepel. Makanya bapak saya meninggal penuh kandang ayam. Beras bekarung-karung Pak, nyampe 100 hari itu masih 2 kintal beras dalam karung. Karena apa? Orang sedekah, biar tidak membebani. Ya kalau model Bandar Lampung nggak main lagi begitu, udah pakai amplop sekarang, diisi. Tapi mohon maaf betul ya Bapak Ibu, jangan 5.000 isinya. Mohon maaf betul. Ini ngisi cuman 5.000, ketiban 7 hari, 3 hari ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin loh ini. Ya kalau mampu lebihin, cobalah kita di punjung orang hajatan Pak, gocap ngisi, 100 ngisi. Apalagi undangan ke gedung 300 kita ngisi amplop. Itu orang lagi seneng tuh. Kecuali sekarang ya Pak, hajatan nggak boleh ya. Tetapi ketiban orang kematian nyumbang 5.000, 2.000 nggak pantas. Kita meringankan beban. Tambah lagi kita ini enaknya ada rukun kematian. Itu gunanya rukun kematian agar tidak membebani. Jangan sampai ada orang meninggal keluarganya nggak sanggup beli kapan, nggak sanggup beli air minum, agar tidak membebani. Makanya kita kalau ditarik ke rukun kematian nyetor ge. Jangan banyak omong, ini udah nyetornya tersendat-sendat. Ketiban ditagih protes, saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Iya, minta sama Allah kan, ada jatahnya nantinya. Tambah lagi yang berikutnya ada sumbangan dari pemerintah kota Bandar Lampung. 1 juta untuk musibah kematian biasa. Ini kan luar biasa, ini yang kita gunakan sebetulnya. Belum lagi sumbangan-sumbangan yang lainnya. Gunanya buat apa? Agar tidak membebani ahli musibah. Sedekah ini sangat bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Saya ingat itu budaya orang Lampung biasa nyembelih kebo, nyembelih kambing ya Pak ya. Boleh kalau mampu. Ingat kalau mampu ya Pak, boleh. Wong Nabi lakukan kok. Nabi nyembelih kambing gede banget. Khadijah sudah wafat meninggal dunia. Yang pahalanya atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Aisyah sampai cemburu gara-gara Nabi melakukan itu. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata, bahwasanya Nabi beliau menyembelih seekor kambing, fayaqul, kemudian beliau bersabda fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Cemburu Aisyah, Nabi nyembelih kambing sedemikian rupa menjadi hadiah pahala atas Khadijah yang wafat meninggal dunia. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Istrinya Ja'far, suaminya meninggal, silahkan. Jadi kalau mampu nggak apa-apa. Kalau nggak mampu jangan maksa.
Ya, seperti yang sering saya ceramahkan, Pak, mantan bupati di Pahoman meninggal. Semua yang takziah dikasih majmuk sarip yang tebal itu. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah. Ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung. Beseknya double semua. Biasanya kan yang double yang mimpin tahlil aja kan. Nanti Pak Ujang double nggak ya? Umpama nih, umpama. Di sana yang takziah double semua. Begitu pulang semua diamplopin. Semua yang datang takziah. Saya sampai ngelihat keluar, yang takziah jadi amplopin. Apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga kan. Mengapa itu dia lakukan? Karena kaya. Karena dia orang mampu. Dan ingin bersedekah. Silahkan. Nah, selain itu, seandainya sedekah ini tidak hanya berbentuk makanan. Tidak hanya berbentuk materi. Tapi ada sedekah juga yang Allah kasih alternatif. Allah dan Rasulnya. Sedekah tapi tidak modal banyak. Apa? Bacaan Al-Quran. Membacakan Al-Quran adalah salah satu sedekah yang terbaik. Pahalanya buat yang wafat meninggal dunia. Termasuk tasbih kita, tahlil kita. Termasuk surat Yasin. Surat Yasin itu proporsional. Kepanjangan tidak. Pendek banget juga tidak. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Ngejawabnya begini, Pak. Tak ajarin, baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai. Bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegambar, ngebantah, berarti ngebantah Nabi. Kalau orang aneh bid'ah baca Yasin buat orang mati, itu Nabi dibid'ahkan sama dia. Beliau yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Sunan Ibnu Majah, Rukum Hadis 1448. Abu Daud 3221. Musnad Imam Ahmad 19427. Dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Tragedi kalau ada orang yang membid'ah-bid'ahkan baca Yasin buat orang mati. Berarti dia egois dengan pendapatnya sendiri. Walaupun saya nggak kaku, Pak. Ada yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, nggak apa-apa. Memang nggak wajib ini. Ada yang mau baca Yasin buat orang mati, amalkan, dalilnya jelas, fatwanya jelas. Tapi jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Saya ini kan tabayun. Kita yang biasa Yasinan jangan dibid'ahkan. Karena hidup ini begini, kan nggak mungkin orang pikirannya sama. Betul nggak, Pak? Nggak mungkin kan orang pahamnya sama. Kita nggak bisa maksa. Orang punya pengalaman masing-masing. Ada yang ngaji ke sana, A ke A, ada yang ke B, ada yang ke C. Beda kiai, beda guru, beda pondok, beda fatwanya. Sudah, hormati saja. Tapi ingat, konsepnya, prinsipnya lana a'maluna walakum a'malukum. Kami amal kami, panjenengan amal panjenengan. Jangan saling usik. Ya kayak kita hidup bertetangga lah. Kita urus rumah tangga kita sendiri, tapi jangan ngopeni rumah tangga orang lain. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar. Apa kata orang-orang di pasaran? Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ini prinsip dasar. Makanya kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lainnya. Sudahlah. Nggak ada yang bisa mengklaim surga bagi dirinya sendiri. Dan saya juga perlu ingatkan, agama ini ada untuk diamalkan, bukan untuk saling menyalahkan. Dan agama ini didakwahkan bukan dengan cara caci maki. Yang namanya nyaci maki itu bukan agama. Nggak pernah saya baca hadisnya Nabi nyaci maki, nggak pernah. Dakwah itu adalah sebuah penyadaran. Nah, kalau Yasin juga masih kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Karena Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Dibaca buat orang mati bagus. Termasuk ini Bapak Ibu. Anaknya merantau jauh ya Pak. Ke Jogja sana kuliah. Takut betul terjadi apa-apa. Apa takut dia pacaran? Nggak usah sering-sering terlalu banyak ditelepon. Bacakan Fatihah, rajinkan Fatihah. Aman anak kita. Karena anak sekarang lebih pintar ngibul daripada orang tuanya. Ngeles mah paling pintar. Tapi bacakan Al-Fatihah. Tiap kali dia ingin berbuat maksiat, terbayang wajah orang tuanya.
Tiap kali dia pengen noel anak gadis orang, langsung kelihatan wajah ibunya. Nggak berani, Pak. Pengen nyentuh narkoba, kebayang muka orang tuanya. Rajin bacakan Fatihah. Aman-aman. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Dibaca dalam sholat memang rukun sholat. Dibaca buat yang sakit, emang Al-Fatihah adalah ruqyah juga. Dibacakan buat orang kesurupan, bagus. Dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya. Nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah, Pak, dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet-kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet, ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu. Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya itu. Al-Fatihah adalah doa terpendek. Makanya ada keterangan begini. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdalud du'ail Fatihah. Sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah. Sebaik-baiknya doa Al-Fatihah. Makanya jangan pernah lupakan Fatihah ketika berdoa. Orang yang membaca Al-Fatihah haram dibakar oleh api neraka. Karena kita ini udah keseringan Fatihahan, kayaknya masuk surga semua nih kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kayak ya Pak, nggak beneran. Pastinya cuma Allah yang tahu. Baik, dikit lagi Bapak Ibu. Di balik peristiwa wafatnya Ibu Samiyam, ada peringatan bagi kita yang masih hidup. Kita juga pasti akan mati. Betul apa betul? Dan perlu saya ingatkan, mati itu ajal. Orang mati karena ajal, bukan karena sakit. Karena ajal, nggak mesti nunggu sakit kalau mau mati. Sehat walafiat. Begitu maraton diserempet sepeda, mati. Nggak nunggu sakit. Dan saya ingin meluruskan ya Pak, jangan salah, iman kita jangan salah. Bukan corona yang menyebabkan kematian. Mati itu ajal. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Ini jangan salah akidah. Wong yang mati bukan karena corona lebih banyak. Yang mati bukan karena corona lebih banyak. Yang mati gara-gara gas asam lambung lebih banyak. Mohon maaf, betul sudah nyebut orang wafat ya Pak. Misal contohnya banyak yang wafat karena gas asam lambung. Kemarin saudaranya Bu Lina itu kan meninggal karena asam lambung. Kemudian Lina benar ini, mantan istrinya Sule, gas asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, bahasa kitanya masuk angin duduk. Nggak punya penyakit jantung tapi asam lambung. Ashraf Sinclair, suaminya BCL, nah, udah habis tuh masa idahnya BCL ya. Kalau kita boleh kenalan nggak masalah. Itu karena gas asam lambung. Banyak betul sekarang. Apalagi zaman COVID, penyakit yang paling banyak saya ruqyah gas asam lambung. Hampir tiap hari Pak orang datang. Karena gas asam lambung ini susah. Titik penyakitnya di mana? Nggak ketahuan. Akhirnya diruqyah. Kira-kira diperkirakan gangguan jin. Padahal cuma gas asam lambung. Mengapa gas asam lambung? Gas asam lambung itu karena pikiran. Stres berlebihan. Makanya benar kalau kata dokter di Jawa Timur. Penyebab penyakit bukan makanan. Makanya jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya berhenti nyicil ya Bu. Ya, biar gak cepat mati. Banyak cicilan, banyak tekanan. Al-wahmun nisfudda. Kecemasan yang berlebihan separuh dari penyakit. Jadi orang sehat walafiat sebugar apapun dia. Tapi kalau pikirannya galau, pikirannya kacau, hatinya cemas, nggak lama pasti penyakitan. Itu penyebab penyakit. Maka kita tenangkan pikiran kita. Saya ingin klarifikasi. Lo ngapa kita pakai masker? Ngapa kita pakai vitamin? Ngapa kita physical distancing? Mengapa kita cuci tangan? Ingat, biar tidak kena corona. Pencegahan. Kita ini menjaga kesehatan agar tidak sakit. Bukan agar tidak mati. Beda. Sakit nggak enak Pak. Saya sakit tipes kemarin. 10 hari. Bed rest di kamar. Nggak keluar-keluar. Ke rumah sakit takut jadi COVID nanti malah.
Nggak enak sakit itu, ceramah nggak bisa gitu ya. Tulang rasanya mau copot semua, nggak enak sakit itu. Kita menjaga kesehatan biar tidak sakit. Bukan biar tidak mati, karena mati urusan ajal. Ada orang ngebut di jalan, tumburan sama truk, mati nggak apa-apa, selesai kan? Kubur kan memang kita bakal mati. Tapi ngebut di jalan, kaki putus, tangan putus, jadi urusan, mati nggak? Coba bapak-bapak, kaki potol, tangan potol. Jadi urusan. Diurus bini sambil ngebatin. Kapan matinya laki gue ini? Percayalah sama saya. Jadi urusan kan. Itulah gunanya kita menjaga kesehatan. Kalau stroke langsung mati mah mending. Tapi kalau jadi urusan, itu yang jadi persoalan. Makanya kita jaga kesehatan. As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Ada orang kaya, rumahnya tingkat. Kolam renang, fasilitas lengkap, mobil banyak, istri cantik. Tapi makan nasi takut. Akhirnya yang dimakan cuma tiwul segenggam. Minum kopi manis takut. Minum teh manis takut. Sayur santan takut. Kena komplikasi diabetes prostat pula ya Pak. Sakit kan? Maaf, saya nggak mendoakan kita begitu ya. Ini perumpamaan. Kaya. Tapi kalau sakit, seperti tak ada manfaatnya. Tapi tetangga sebelah rumahnya geribik. Lantainya saja tanah, nggak sanggup nyemen, boro-boro ngeramik. Lantainya tanah, tapi sekali makan langsung 3 piring. Beuh. Sayurnya nangka di santan. Pakai sambal terasi, ikan asin sepiring. Lalapnya itu yang hebat banget, langsung triple. Jengkol, pete, jaling. Lalapnya itu ya Pak. Makan bersimbah keringat, luar biasa. Habis makan buka baju duduk di teras ngudut ji samsu. Mantep banget. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Kita wajib menjaga kesehatan, tidak boleh menzalimi diri sendiri. Tujuannya biar sehat, biar tidak sakit. Bukan agar tidak mati, karena mati adalah ajal. Yakin percayalah, ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita jaga kesehatan atau tidak, ajal sudah ketetapan dari Allah. Tapi pilihan kita bukan lari dari kematian, tapi pilihan kita adalah memilih mati husnul khotimah. Husnul khotimah itu begini Bapak Ibu, mati dalam keadaan terbaik. Kayak yang di Al-Busra ya, Perumnas Riwayat Halim. Sujud yang terakhir salat subuh wafat. Subhanallah. Lagi ceramah Kiai Bukhari Amin di Malang wafat. Lagi ngaji yang viral di YouTube wafat. Ustadz Ferdinand ngimami salat taraweh di Langkapura ya, wafat meninggal dunia. Bapaknya teman saya Ustadz Ahmad Sofyan, alumni Mesir, anaknya sekelas sama saya di UIN Raden Intan, lagi mimpin doa wafat. Wafat di saat yang terbaik. Lagi sholat wafat. Ada yang lagi khutbah wafat meninggal dunia. Ya kalau nggak bisa begitu, pilih yang kedua. Wa taubatan qoblal maut. Bertobat sebelum kematian. Allah kasih kita tobat sebelum mati. Nggak bisa nih husnul khotimah. Kiai aja belum tentu loh Pak. Yang kayak gitu tuh mati lagi sholat. Kan belum tentu kan? Maka pilih yang kedua. Taubat sebelum mati. Saya mau closing dengan kalimat ini. Allah menawarkan taubat kepada umat Nabi. Kuterima taubat umatmu Muhammad kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Jadi andai kata bapak-bapak taubatnya sekarang nih, 2022 mati, pas itu diterima taubat. Tapi kalau bapak-bapak taubat sekarang tuh, Desember 2021 mati, udah terlambat Pak, nggak cukup waktunya. Karena kurang dari setahun kan? Ya ngedengar kayak gitu nangis Nabi. Kalau itu takdirmu ya Allah, aku percaya umatku masuk neraka semua. Lu ngapa kata Allah? Ya nggak sempet mereka tobatnya. Kalau kasih waktu rentang setahun, ya kalau gitu kata Allah setengah tahun. Kalau bisa ya jangan ya Allah, nawar nih Nabi. Kalau bisa jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku itu yang sebulan lagi mau mati baru tobat. Itu pun gara-gara kena COVID kan. Kena COVID tobat nih, udah negatif Pak, udah sembuh, tinggal karantina di rumah, mati di rumah ya.
Kata Allah, kalau begitu Muhammad, kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajal. Tapi kalau bisa jangan ya Allah. Nawar terus nih Pak. Karena ada di antara umatku itu yang baru tobat sehari sebelum matinya. Seminggu sebelum matinya. Kalau begitu kata Allah, kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah di antara umatku itu yang tobat sehari sebelum matinya. Orang mana itu? Orang Umbul Raku. Nyambung ke Nusa Indah ya Pak ya. Hari ini tobat nih, gara-gara ngedengar ceramah saya. Besok Sabtu mati dia Pak. Kalau begitu kata Allah, kau terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Nabi masih nawar lagi. Ya Allah kalau bisa pepetin lagi. Ini permintaanku yang terakhir dan aku nggak akan minta lagi kata Nabi. Oke, kata Allah. Kalau bahasa kitanya kan begitu. Kamu nggak boleh minta lagi, ini permintaanmu yang terakhir, aku kabulkan, kata Allah. Ku terima taubat umatmu sebelum nyawanya mendesak-desak di tenggorokan. Ui, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking senangnya. Beliau langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughardir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Tak ada kata terlambat untuk bertobat. Maka saya yakin dan percaya, husnuzon, berbaik sangka, sepertinya semua umat Islam akan masuk surga semua. Allahumma amin. Selama kita tidak pernah menyepelekan taubat. Demikian dari saya, mari kita tutup dengan berdoa.